ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masuk pada episode yang keempat, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah serta sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita berwasilah pada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada muallif kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan keridhaan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faqudratun iradatun sam'un basar, hayatunil ilmu kalamun istamar, wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'alihi. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah sami'un. Allah zat yang maha mendengar. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan pendengaran Allah tentu saja tidak sama dengan pendengaran makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendengaran Allah tidak terbatas dengan apapun. Allah mampu mendengar segala sesuatu yang ada, bahkan sesuatu yang tersembunyi di dalam batin sekalipun. Yang menjadi lawan dari sifat maha mendengarnya Allah adalah as-samam. Maka Allah mustahil tuli. Dia adalah zat yang maha kuasa. Dia adalah zat yang maha mampu atas segala-galanya. Maka tidak mungkin bagi Allah yang menciptakan alam semesta itu tidak dapat mendengar. Itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah selanjutnya yang wajib diimani oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah basir atau basor. Allah adalah zat yang maha melihat. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak memiliki batasan apapun. Bahkan Allah mampu melihat seekor semut hitam yang kecil di dalam gelapnya malam. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha kuasa, dia adalah zat yang maha mampu melihat apapun yang ada di alam semesta. Kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita bersembunyi, apapun yang kita lakukan, walaupun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala
maha melihat dari apa yang kita lakukan dimanapun itu. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi sifat mustahil bagi Allah, yang merupakan lawan dari sifat maha melihatnya Allah, adalah al-a'ma. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil buta. Tidak mungkin baginya tidak dapat melihat. Dan kita harus percaya dan mengimani bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat diri kita. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, sifat selanjutnya adalah wal mutakallimu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berbicara, dan yang menjadi lawan dari sifat al-mutakallim Allah adalah al-bukmu, bahwa Allah adalah mustahil bisu. Tidak mungkin bagi Allah memiliki sifat bisu. Kemudian lahu sifatun sab'atun tantazimu, baginya 7 sifat yang tersusun. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar, yaitu sifat kudrat, iradat, sama', basar, hayat, dan ilm, dan kalam, yang itu berjalan terus-menerus. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang harus kita imani. Dan 20 sifat Allah ini kemudian diperinci menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Ini adalah sifat yang mengharuskan adanya Allah. Tanpa adanya sifat nafsiyah, maka mustahil Allah tidak ada. Nah, sifat nafsiyah ini adalah wujud. Nah, wujud adalah sifat nafsiyah. Bagian kedua pada sifat 20 adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah untuk menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 sifat salbiyah. Kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini adalah sifat salbiyah. Bagian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basor, kalam. Ini adalah sifat ma'ani bagi Allah. Sifat yang wajib ada bagi Allah. Dan 7 sifat selanjutnya, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman, ini adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini sifat yang ada karena adanya sifat maknawi. Allah kudroh, maka Allah qadiron. Allah memiliki sifat berkuasa, kuasa atas segala sesuatu, maka dia adalah zat yang maha kuasa. Allah memiliki sifat irodah. Allah berkehendak, maka Allah bersifat muridan, maha berkehendak. Kemudian Allah bersifat ilm, al-ilmu. Sifat Allah adalah
pasti Allah mengetahui. Maka Allah adalah zat yang aliman, maha mengetahui. Kemudian Allah bersifat sama, mendengar. Maka Allah pasti sami'an, maha mendengar. Kemudian Allah bersifat basor. Maka Allah adalah basiron, maha melihat. Dan Allah bersifat kalam, maka Allah pun mutakalliman. Allah maha berbicara. Nah, ini 20 sifat. Jadi 20 sifat bagi Allah yang menjadi syarat dari uluhiyah. Ahlussunnah wal jamaah sebenarnya tidak membatasi sifat Allah pada yang 20 ini. Tetapi Ahlussunnah wal jamaah menjadikan 20 sifat ini sebagai syarat ketuhanan. Tuhan harus memiliki 20 sifat ini. Maka segala sesuatu yang menyelisihi dari 20 sifat ini itu ditolak oleh Ahlussunnah wal jamaah. Allah juga memiliki sifat-sifat lain seperti di dalam Al-Asmaul Husna. Di dalam Ahlussunnah wal jamaah, maka sifat-sifat yang ada dalam Asmaul Husna ini adalah sifat yang bersifat af'al, af'aliyah, sifat perbuatan. Dan pada prinsipnya Ahlussunnah wal jamaah kemudian meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang tak terbatas. Hanya Allah yang mengetahui. Namun yang menjadi wajib untuk diimani dan diyakini sebagai syarat utama dari sifat-sifat ketuhanan adalah sifat yang 20 ini. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 20 sifat wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Kemudian selanjutnya adalah satu sifat jais bagi Allah, yaitu wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'alihi. Dan boleh bagi Allah dengan karunia-Nya dan dengan keadilannya meninggalkan segala sesuatu yang mungkin sebagaimana Dia melakukan segala sesuatu. Maka sifat jais, satu sifat jais bagi Allah adalah tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Allah boleh meninggalkan satu perbuatan sebagaimana Allah berhak untuk melakukan satu perbuatan. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dialah zat yang maha memaksa. Dialah zat yang maha berkuasa. Ini sifat jais bagi Allah, yaitu Dia boleh melakukan atau meninggalkan apapun yang Dia inginkan. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Tetap istiqomah belajar. Hubbul watal minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.